Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi Al-Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan. Hadirin ikhwati iman, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis yang ada pembahasan tentang hadis fikih yang ada pada kitab Bulughul Maram. Kemarin kita bicarakan tentang sholat malam dan dalil-dalilnya. Mudah-mudahan bukan hanya sebagai pengetahuan, tetapi menjadi amal. Dan sholat malam itu adalah mudah. Biasanya kita menyebut susah itu karena pertama susah bangunnya, yang kedua susah karena lamanya. Padahal ada yang lebih mudah kalau kita tahu. Hadis nomor 414. 415. An Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli duha arba'an wa yazidu ma sya'allah, rawahu Muslim. Dari Aisyah, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha 4 rakaat dan ia tambah sebanyak yang dikehendaki oleh Allah. Maksudnya seberapa seorang suka kerjakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini sebutkan salat duha itu 4 rakaat. Yang diperhatikan oleh Aisyah itu 4 rakaat. Tetapi ternyata Rasulullah menambah lagi. Nah, tambahannya itu tidak jelas. Sabaraha pokoknya nama yang dikehendaki oleh Allah. Di sini maksudnya seberapa yang seorang suka kerjakan, sabaraha rakaat gitu tah. Tapi tidak witir. Artinya 4 rakaat begitu. Walahu anha radhiyallahu anha, dan hadis ini masih diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha suilat, bahwa Aisyah itu pernah ditanya, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli duha? Qalat la illa ayyaji'a mim maghibihi. Jadi ditanya oleh orang yang tidak tahu keadaan Nabi Muhammad SAW, sebab ini mungkin di rumahnya atau mungkin karena dia jauh. Karena itu yang bertanya itu kepada Aisyah, dan Aisyah itu orang yang lebih tahu tentang Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah SAW salat duha?
Aisyah menjawab, tidak, kecuali apabila datang dari perjalanannya. Jadi perjalanan itu biasa di Arab itu malam perjalanannya. Bahkan kalau sedang safar, kira-kira pidatangeun teh masih siang, itu Rasulullah suka menahan dulu sampai malam. Para sahabat juga begitu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat, sok mandi heula cenah gitu. Jadi bersih gitu. Jangan sampai datang ke rumah itu tidak bersih, seger gitu kali ini. Jadi kalau mau istirahat dulu begitu. Nah itu datangnya malam. Nah paginya itu sholat duha. Atau datangnya ya malam menjelang subuh. Gitu. Ini pertanyaan kepada Aisyah radhiyallahu anha tidak menjadi sebab bahwa salat duha itu laksanakan setelah pulang gitu. Kita kan pulangnya siang ya. Siang gitu. Pulang nate kira-kira zuhur, asar ya. Di salat duhanya kan kapan gitu. Dan ini juga tidak menjadi ketentuan harus begitu. Tetapi kalau mau mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu. Jadi datangnya malam, paginya salat duha. 417 walahu anha ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli qattu subhata duha wa inni la usabbihuha. Dan hadis ini masih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sunat duha dengan tetap. Jadi karena Rasulullah itu mempunyai kesibukan, ya. Beliau itu punya kebun dan kesibukan beliau adalah mengajar. Beliau menampakkan diri, banyak orang yang datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi masih ingat ya, sebelum bertanya itu harus sedekah. Emut kan itu? Kan? Itu sebelum bertanya teh sedekah heula teh. Kalau tidak begitu, nanti orang banyak bertanya. Jadi untuk mengurangi banyak yang bertanya, pertanyaan itu banyak Rasul. Sampai ada orang yang bertanya begini, ya Rasulullah, bapak saya siapa? Gitu. Jadi karena kan dia itu mungkin pernah dirampas atau dijual ya, ketika kecil, tanya bapak saya siapa? Surat Mujadilah kalau tidak salah, Mujadilah 58. Tah, ayat 12. Ayat asisten. Mohon surat 58 ayat 12. Ya, coba dibaca. Saya baca dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Zalika khairul lakum wa athhar
fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Ya, sok. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Iya. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kepada orang miskinnya di kurungannya. Di kurungan. Berarti di sini tidak ada orang miskinnya. Gitu. Aduh, di dia teu aya ya. Teu aya nu miskin ya. Gitu. Terjadi naros ka ustad. Gitu. Padahal bisa sedekah, tapi diutamakan kepada orang miskin. Di sini segala sesuatu itu orang miskin. Ya, harus diberi itu. Nah, itu saya terangkan di sini kaitan dengan sholat duha. Itu kesibukan Rasulullah SAW. Kan banyak yang masalah tanya. Ada yang datang dari pinggir laut, pinggir laut. Orang nelayan dia itu datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya membawa air sedikit ketika saya naik perahu. Kemudian datang waktu sholat, wah ada kapan teh itu atuh masina di darat atau pakai mesin boat gitunya. Jadi kalau saya pakai wudu, dari mana saya minum? Nah itu hadis nomor 1 teteh. Hadis nomor 1 hilap dinya. Ya. Telah bersabda Rasulullah SAW tentang laut. Laut itu airnya bersih, bangkainya halal. Nah itu. Jadi Rasulullah SAW tidak hanya menerangkan lautnya saja, airnya, tapi juga ikannya halal. Gitu. Bangkainya halal, termasuk bangkai kapal. Otak pada nyopot. Ini halal dimakan ya. Gitu. Nah ini bisi kete kieu datang kali itu, wah ada pertanyaan lagi. Perlu datang lagi ke Madinah, makanya diberitahukan tentang itu, padahal bertanya tentang airnya saja. Itu diantaranya. Jadi kebanyakan yang datang kepada Rasulullah itu biasanya ya minta sedekah ke Rasulullah tuh. Tapi tanpa kata-kata, cicing we gitu, katingali ke Rasulullah tuh. Sian sedekah. Jadi yang sedekahnya itu para sahabat diberikan kepada Rasulullah. Itu kesibukan beliau. Jadi orang-orang yang sibuk itu artinya tidak sempat untuk sholat duha. Jadi kalau bapak-bapak sibuk punya pekerjaan itu tidak ada sholat duha. Di sini sebutkan, saya tidak lihat Rasulullah SAW sholat duha dengan tetap. Kan tadi ada ya sholat duha setelah pulang. Nah sini sebutkan dengan tetap. Tetapi saya mengerjakannya dengan tetap. Nah ini khusus untuk ibu-ibu yang tidak punya pekerjaan. Tiba-tiba nonton sinetron. Sholat duha itu berapa rakaat sih? Hah? Sholat duha itu yang dikerjakan oleh Rasulullah 4 sampai 12. Nah, di sini ya. Tetapi perintah Rasulullah itu kepada para sahabat 2 rakaat. Di sini tidak disebutkan. Saya pernah nulis tuh. Sholat duha itu 2 rakaat. Malahan ada hadis kalau para ahli tafsir itu menyebutkan 2 rakaatnya itu juga membaca Quran surah Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Tapi boleh yang lain lah, seperti surat Ad-Duha gitu atau Wasyamsi wa duhaha. Bukan hanya Aisyah, tapi juga Abu Hurairah. Abu Hurairah tidak punya pekerjaan, gawe nang ngorek kucing. Tapi sambil menghafal hadis. Ini pesan Rasul, ini hadisnya Bukhari. Dia hadisnya panjang. Pesan Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah,
jangan tinggalkan saum setiap bulan 3 hari ya, seperti hari ini. Sekarang tanggal berapa? 13, 14, 15. Jangan tinggalkan witir. Nah, sebut witir di sana adalah sholat tahajud. Kita sudah bahas itu ya. Mau yang 9, 11 dengan formasi 4-4-3 dan sebagainya. Atau yang 3 rakaat. Nah, jangan tinggalkan itu. Bahkan ada perintahnya sebelum tidur. Maksudnya sebelum tidur di sana adalah bisi kaberangan. Boleh yang lainnya juga. Padahal kita tahu di sini kan Rasulullah tuh habis witirnya sampai waktu sahur ya. Kita sampai hampir terbit fajar. Kemudian salat duha juga dilakukan oleh Abu Dzar. Abu Dzar itu orang yang tidak punya pekerjaan. Orang miskin dia itu. Bahkan ketika minta pekerjaan, minta jabatan kepada Rasulullah, oleh Rasulullah tidak diberikan. Kata Rasulullah, jabatan ini adalah penyesalan di akhir, di hari kiamat gitu. Artinya bukan tepakna we gitu. Karena itu saya agak ada rahasia mengapa Abu Dzar ini gitu. Tapi tidak dijelaskan mengapa kelemahannya begitu. Bahkan Abu Dzar pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya ini kurang amal teh cenah. Sebab ketika diwajibkan sholat, orang kaya sholat, saya juga sholat. Diwajibkan ibadah siam, orang kaya siam, saya juga siam. Tapi ketika sedekah, kurban, saya tidak bisa, justru saya yang menerima." Nah, kata Rasulullah, maka dzikir itu adalah sedekah. Sebab Rasulullah menyatakan begini, setiap hari itu harus sedekah 360 kali. Terus dari pagi itu 360 kali sesuai dengan jumlah tulang ruas. Nah, di sini saya tahu bahwa Rasulullah itu adalah benar-benar nabi. Saya pernah tanyakan ke dokter, "Dok, betul tidak ruas tulang itu jumlahnya 360? Ustaz, apa arti mana cenah? Apa artinya hadis teh gitu?" Rasulullah tidak pernah menghitungnya panurang gitu. Itu kan. Nah, dibayar dengan sedekah jumlahnya. Tasbih adalah sedekah. Ucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, zikir-zikir yang lainnya, amar ma'ruf, nahi munkar, menunjukkan jalan. Di mana caranya masih persis itu DGB teu aya tadi dia gitu. Nah, atuh cenah ngaranna GBA tapi video di masjid di komplek elit di dia tak itu padahal bilang GBA-nya. Nah, itu bisanya hanya menerangkan itu. Atau pangmegatkeun angkot sedekah, pangangkatkeun barang itu. Tah, senyum sedekah mah teu aya hadisna teh. Teu aya. Tidak ada hadis senyum itu sedekah. Hanya saja kata Rasulullah, engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Nah, itu yang berseri-seri itu. Sebab aya senyum sinis, Pak. Saya tahu cenah senyum wae cenah ka urang senyum sinis. Tapi dari kesimpulan senyum sedekah. Nah, sampai begini Bu ya. Kata Rasulullah, engkau mendatangi istrimu juga adalah sedekah. Itu. Ahmanya cenah Rasul. Lamun ditempatkeun di nu sejen jadi haram. Nah teu meunang ganjaran lamun ditempatkeun dina tempatna itu. Pangke di mah pan nyuhunkeun sedekah teh benten nya. Nah sedekah pan tadi geus cenah. Itu bahasa ahli ngaji eta mah atuh. Beli pada sedekah gitu. Biasanya sedekah itu mah apabila sudah tua gitu. Di mana satu sama lain tidak mengharapkan itu. Beda lagi jeung anak budak mah hayo we sedekah. Semua itu bisa terangkum dalam 2 rakaat duha. Itu teteh.
Karena itu ada yang menyatakan mun hayang loba duit kudu salat duha. Gitu. Padahal kudu sedekah eta teh. Nah, cenah Bapak teh sedekah dinten ieu atau tadi salat duha eta mah jelema koret. Jadi kalau orang kaya sedekahnya dengan harta, orang pinter sedekahnya dengan ilmu, tah ieu mah beunghar henteu urang teh. Ilmu teu boga, ya salat duha 2 rakaat. Abdi mah cenah keseur kasibukan tapi teu boga duit, eureun atuh. Kunaon loba kasibukan teu boga duit? Ya, capek-capek tidak menghasilkan apa-apa gitu. Cenah mending olahraga. Olahraga mah capek. Salat duha mah tidak menyita banyak waktu. Nah, di sini menunjukkan kalau orang-orang sibuk, ya orang-orang produktif tidak salat duha. Rasul juga tidak. Ini hadisnya. Rasulullah salat duha teu cenah kitu. Gitu. Itu berarti bukan bertentangan hadis ini dengan yang tadi ya. Itu. Mungkin saja orang ini bertanya melihat Rasulullah hari ini salat duha atau tidak. Kemarin juga tidak. Kan Rasulullah tidak setiap hari sapar teh. Ya. Di sini kan pulang dari perjalanan apakah tiap hari Rasul gitu. Nah, kesibukan Rasul seperti itu. Jadi jangan dikira bahwa Rasul itu tidak ada pekerjaan, banyak itu pekerjaannya. Ngajar gitu. Nah, orang-orang yang sibuk ngajar misalnya bekerja tidak ada salat duha. Tapi bagi yang tidak punya pekerjaan seperti Aisyah tidak punya pekerjaan, saya tetap melaksanakan itu 2 rakaat. Abu Hurairah ngapakeun hadis wungkul pekerjaannya makannya dari Rasulullah. Abu Dar yang minta jabatan tidak diberi ya, yang tadi kata Rasulullah 2 rakaat. Jadi ibu-ibu yang ada pensiunan, yang pensiunan tidak ada kegiatan ya salat duha. Ada yang menyatakan 4 rakaat. Memang 4 rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi yang diamanatkan oleh Rasul kepada Abu Hurairah, Abu Dar 2 rakaat. Hanya di sini Aisyah tidak menyebutkan 2 rakaatnya. Gitu. Tapi tidak bertentangan, silakan saja. Ada yang 4 berarti tidak ada tahiyat awal. Itu ya. Saya lebih berpegang kepada amanat Rasulullah kepada Abu Hurairah. Mengapa kepada Abu Hurairah? Tidak kepada yang lain. Pertama, Abu Hurairah tidak punya pekerjaan. Yang kedua, Abu Hurairah sudah disiapkan oleh Rasulullah SAW jadi ustadz, jadi pendakwah. Gitu. Terbukti banyak hadis yang paling banyak itu adalah dari Abu Hurairah. Bahkan orang-orang Syiah menuduh Abu Hurairah itu mengatakan yang tidak benar. Kata Rasulullah, wah cenah gitu. Kata Abu Hurairah, ketika orang-orang Madinah pergi ke kebun, saya tidak pergi. Ketika orang-orang muhajir ya pergi berdagang, saya tidak berdagang. Saya dekat dengan Rasulullah. Nah, ini dikatakan kepada Abu Hurairah supaya Abu Hurairah nanti menyatakan kepada yang lain. Jadi 4 boleh, 12 juga boleh, tapi saya cenderung 2. Mending 2. Aya hadisna bukan kan? 2 ke surga. Nah, itu. Abdi mau 4, tapi 4 kan tidak jelas kan ituna 4 dan Masya Allah cenah gitu. Duka sabaraha rakaat kan hadis yang tadi tidak jelas. Gitu. Aya makalahnya di abdi. Kalau tidak salah di buku Istifta ada tuh tadi saya mau buka hanya tidak sempat. Kemudian hadis nomor 418. ya.
An Zaid bin Arqamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul awwabina hina tarmidul fisalu rawahu Tirmidzi. Dari Zaid bin Arqam bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, salat orang yang banyak bertaubat itu ialah ketika anak-anak onta kepanasan. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ini disebutkan oleh orang lain salat taubat, padahal salat awabin. Awabin itu orang yang bertobat, orang yang kembali. Ya. Ini masuk salat duha. Buktinya ini kaitannya, duha itu kan kaitannya dengan waktu. Duhur, asar itu kaitannya dengan waktu. Duha juga kaitannya dengan waktu. Yaitu ketika anak-anak onta kepanasan, berarti ini waktu siang. Ya, gitu. Onta itu adalah binatang yang paling tahan panas. Tahan panas onta itu. Lamun anaknya tidak tahan panas sebab bulu-bulunya tidak setebal induknya. Siga hayam geuningan. Hayam oge kan warnana teh konengnya gitu. Eta teh buluna teh masih rawan. Karena itu lamun hujan kieu teh ku inungna teh di kitu teh teh. Di kekepan sebab tidak tahan panas. Buktina geuningan anak hayam anu inungan di lampuan, namun nyingrai berarti panas teuing, mun ngagunuk teh tiis teuing gitu. Jadi bukan anak hayam saja, urang mah apana hayam masalahna mah gitu. Teu aya anak onta di lampuan. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada orang Arab. Iraha cenah waktu duha teh, ya ketika anak onta kepanasan. Nah, kemudian saya tanya, didiskusikan. Bahkan ada pengalaman kira-kira jam sabaraha eta anak onta teh ngiuhan. Biasanya mengiuhanna teh hanapeun indungna gitu. Ngiuhanna teh. Ya, kira-kira jam 8 cenah. Pada waktu duha itu bisa saja setelah subuh sok aya geuningan tos salat subuh teh nya buru-buru salat gitu. Itu tidak boleh eta mah. Sebab waktu eta mah waktu terlarang. Karena itu harus tahu waktu syuruk. Di eta teh aya can ditempel tadi. Kayak aprilnya. Tadi dinya disebutkan salat duha 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 tuh waktu salat teh disebutkan waktu syuruk di sana subuh syuruk. Coba tinggali Pak lah. Abdi ningali nanti deh. Di papai eta teh waktu salatna naon? Hiji naon duhur ya. Eta parhidi eta tah. Eta Desember, no April, Juni. Eta parhidi anu ngajajar. Sane eta mah gerhana tah eta. Terus masuk kiri. Tah eta. Duhur. Sok sebatkeun duhur. Ente sebatkan judulna unggul. Duhur, asar, maghrib, isya, akhir isya, subuh, akhir subuh. Nah, akhir subuh teh syuruk. Eta teh. Mengapa disebutkan akhir isya? Sebab salat isya itu sampai tengah malam. Yang sebut tengah malam itu harus tahu siangnya. Harus tahu malam itu berapa jam, berapa menit. Tidak jam 12. Ieu cenah nonton heula ya, kagok cenah kitu. Isi eleh. Efek teh eleh salat isya jam 12 teh aci kitu mah. Harus tahu salat isya jam 1 itu bukan waktunya. Jadi isya itu ada akhirnya. Subuh ada akhirnya. Sedangkan duhur akhirnya itu adalah asar. Asar akhirnya maghrib akhirnya isya. Jadi tidak disebutkan akhir isya, di sana disebutkan ya dengan akhir subuh. Akhir subuh itu ada suruh. Kalau tidak salah ada keterangan tentang duha dinya teh. Dulu mah ada. Jadi duha itu harus 16 menit.
Tehnya kalah perhati. Datang di Araos teh. Keterangan ini tapi lambang itu teh. Oh, hiasan Masjid Persis gitu. Jadi harus dari terbit fajar itu 16 menit tah. Tapi yang tepat ini ketika anak onta kepanasan itu jam 9, jam 10. Tapi boleh sebetulnya kita baca ini keterangannya. Dari terbit matahari itu, dari terbit matahari ya. Jadi itu akhir subuh. Akhir subuh. Dari terbit matahari hingga tergelincirnya ada kira-kira 6 jam. Waktu duha itu adalah kira-kira 2 jam di pertengahan 6 jam itu, yaitu kira-kira jam 8 sampai 10. Di waktu anak-anak onta mulai merasa kepanasan matahari. Jadi saya tadi sebut jam 9 gitu. Ya boleh dari jam 8 sampai jam 10. Sebetulnya jam 11 juga bisa. Tapi eta mah anak ontana guys kalah labur. Gitu. Kalau pagi-pagi anak onta can kapanasan. Kalau kita mau mengambil waktu yang tepat. Jam 7 juga boleh. Gitu. Sebab ada keterangan yang sebut duha itu setelah terbit matahari sampai waktu sebelum duhur ya. Hingga tergelincirnya kan waktu duhur. Hilap ibu-ibu alah can salat can aya. Jam 11 lah boleh sebelum tergelincir itu. Atau mau pergi jam 7 gitu. Biasanya begini ibu-ibu kan sibuk ya. Sibuk di dapur itu ya tah kemudian mandi ya, bersih-bersih. Nah, eta teh nikmat cenah. Ya, suruh ibu-ibu. Dan saya sering sekarang karena tidak ada gawe gitu. Kalau ngajar teh hanya itu enak mah Pak Pasir. Ngajar dengan sekali untuk 4 kelas teh. Itu mun pakai videokeun gitu. Dan karunya barudak tinggal teh anu diajar henteu. Parabut HP-na ge jeung indungna. Indungna rek nga-WA meureunnan kitu budak mah yang diajar gitu. Keur mah hoream nih. Zaman ayeuna gitu. Jadi dengan tidak ada kesibukan kita bisa merutinkan sholat duha. Kalau ada kesibukan ya sekali-kali. Sekali-kali itu seperti Rasulullah sekali-kali. Disebutkan Rasulullah sholat duha? Tidak. Tapi waktu yang lain Rasulullah sholat. Nah seperti hadis yang tadi yang pertama itu. Berarti Rasulullah kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Kapan sholatnya? Ya ketika ada rehat gitu. Tamu wae cenah itu jadi sholat duha teh. Gitu. Tapi jangan dikaitkan sholat duha cenah meh loba rezeki cenah. Nu hayang loba harta mah kudu liar. Gitu. Kudu liar gitu. Ka mana we liar nama? Gitu asal halal. Sakinten koreh-koreh cok mah koreh cok. Koreh cok 2 kali koreh cok gitu. Oh ya koreh. Udah cok wae. 419. An Anasin radhiyallahu anhu qol. Anas itu usianya sampai 118 tahun gitu 100. Dan anaknya banyak. Pokoknya lebih dari 20 atau 30 lebih lah. Ada yang menyatakan lebih daripada 80. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla duha isnatai asyrata rakaatan banallahu lahu qasran fil jannah rawahu Tirmidzi wastaghrabahu. Dari Anas ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa salat duha 12 rakaat. Nah, tidak dijelaskan apakah langsung tapi sigana mah opat-opat ya teh. Niscaya Allah dirikan baginya satu mahlige di surga.
Jadi mahlige teh istana ya, kita sudah bahas itu tentang rumah istri Firaun teh ya. Nah, jadi 12 rakaat teh. Diriwayatkan dia oleh At-Tirmidzi dan ia anggap dia gharib. Hadis ini gharib. Aya keterangan di bawah. Gharib menurut istilah Tirmidzi adalah dengan makna lemah gitu. Wah, luas oge urang banyak. Itu ningali 12 rakaat tadi 2 rakaat gitu. Hadis ini lemah. Jadi kalau kita membandingkan hadis, tadi kan riwayat Muslim. Muslim itu sahih. Nah, Tirmidzi itu ada yang sahih, ada yang gharib. Kalau Imam Bukhari hanya khusus hadis-hadis sahih saja. Tidak meriwayatkan hadis yang dhaif. Nah, kalau Imam Muslim, kata Imam Muslim masih ada nih yang sahih. Itu. Walaupun Imam Bukhari dan Muslim itu beda tingkat. Jadi kalau ada hadis Imam Muslim dan Imam Bukhari bertentangan, kita ambil hadis Bukhari. Nah, setelah itu mereka seperti Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah itu mencantumkan hadis-hadis dhaif juga, tapi pakai keterangan. Nah, seperti ini. Imam Tirmidzi menyatakan hadis ini gharib. Gharib itu sumbernya cuma satu. Gharib teh. Gitu. Gharib teh asing, gitu batur teh apaleun. Itu asing gitu. Dalam bahasa urang gharib itu asing, gharib. Gharib itu artinya batur teu apaleun. Nah, Imam Tirmidzi menyatakan itu gharib cenah ye. Nah, ini Hasan beri catatan gharib menurut Tirmidzi adalah terserah duanya. Dua apa Imam Bukhari nanti kalau perlu makalahnya ada hadisnya dalam Bukhari. Hadis 420 An Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti fa shalat duha samania rakaatin rawahu Ibnu Hibban fi sahihi. Dari Aisyah ia berkata Rasulullah SAW masuk ke rumah saya lalu ia salat duha 8 rakaat. Diriwayatkan dia oleh Ibnu Hibban di kitab sahihnya. Di sini tidak menjelaskan apakah Aisyah ikut sholat atau tidak. Mengapa Rasulullah sholatnya di rumah? Padahal rumah Rasulullah itu dekat dengan masjid ya. Ini menunjukkan bahwa supaya tidak diketahui oleh orang lain. Itu pertama. Yang kedua, sholat sunat itu Rasulullah mah maghrib isya di rumah. Itu. Sholat subuh juga di rumah. Itu yang 2 rakaatnya, ya, yang qobliyah ma'diyahnya. Gitu. Yang sunatnya gitu. Ini juga di rumah gitu. Kan kita sudah jelas ini hadis ini sama dengan hadis nomor 415 hanya disebutkan 415 4 rakaat ya. Yang ia tambah sebanyak yang dikehendaki oleh Allah itu riwayat Muslim, ini riwayat Ibnu Hibban 8 rakaat. Keterangan 1 sunat duha itu kira-kira antara jam 8 sampai jam 10 siang. 2 rakaatnya tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW, tetapi riwayat-riwayat menunjukkan bahwa Rasulullah SAW kerjakan duha 4, 8 atau 12. Jadi 4 teteh. 3 riwayat-riwayat tidak menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengerjakannya dengan tetap. Jadi Rasulullah kadang-kadang apabila ada waktu senggang aya tamu puntennya kata tamu teh abdi bade salat duha heula tidak sampai begitu gitu. Bisa salat duha aya tamu, wah tamu itu kan eta teh naon tamu teh ditata di jamu ditata di jamu SMA tamu yang kemasukan tamu itu sedekah. Tamu ke saya itu kebanyakan nama pannya Ustaz bade kadinya saya gampiannya gitu. Ternyata ada masalah gitu. Masalah abdi teh, masalah keluarga, masalah usaha. Cek abdi teh nanya ke Ustaz masalah usaha ceuk kitu. Masalah dia pokona mun riweuh datang ka Ustaz. Mun senang mun teu.
Dulu juga Ustaz cenah ieu pun bapak maot jam 1 teuk sim kuring teh mohon sok atuh cenah bade diibakan iraha gitu. Ayeuna Ustaz hayang ku Ustaz engke bae subuh cak gitu. Kada Ustaz kadinya kita mah hirup deui atuh. Aipek teh abdi subuh kadinya tos diibakan gitu. Iraha diibakanna oke cenah gitu. Nah jadi gitu ka Ustaz teh. Gitu. Ternyata aya ustaz sajen anu siap gitu keuheuh ka abdi teh kitu wengi cenah kitu. Nah jadi kitu teh mana abdi mah dulur lain menang warisan henteu jam 1 ibakan gitu. Nah jadi kesibukannya harus tahu ustaz kapan waktu. Sekarang tuh banyak tamunya sebab tahu ustazna gawe ayeuna teh kitu jadi ngajarna dari rumah. Itu saja yang dapat saya jelaskan di sini. Dan itu adalah pengetahuan saya tentang sholat duha. Insya Allah kita lanjutkan ke bab sholat berjamaah imamah. Kemudian nanti bab. Nah saat kita sampai ke bab safar, nah ada bukunya. Bukunya sepantis mah 6.000 gitu. Murah buku saku.